Saudaraku, kita akan melihat pelajaran dari Nabi Zakaria, bangkit Tuhan masih bekerja. Saudaraku, Zakaria hidup tahun 520 sampai 518 sebelum Masehi, maksudnya masa pelayanannya. Dia terkait dengan Zerubabel dan Imam Yosua saat itu. Ya. Konteksnya dia ada di pasca pembuangan dan saat pembangunan Bait Suci. Kitab Zakaria ada 14 pasal, saudaraku. Nama Zakaria sendiri berarti Tuhan mengingat. Jadi Zakaria itu artinya Tuhan mengingat. Dia adalah keturunan Ido dan dia melayani di pasca pembuangan. Tujuan pelayanannya adalah menguatkan umat agar kembali membangun Bait Suci dan menumbuhkan pengharapan akan pemulihan total dari Tuhan. Jadi dia bersama dengan Hagai, saudaraku, Nabi Zakaria ini. Zakaria melayani bersama Hagai, tetapi berbeda dengan Hagai yang sangat langsung. Zakaria menyampaikan pesan Tuhan lewat penglihatan-penglihatan simbolik, lewat apokaliptik, dan lewat pesan yang penuh harapan. Ia berbicara kepada bangsa yang lelah, kehilangan arah, dan mulai ragu akan janji Tuhan. Zakaria bukan hanya bicara tentang masa depan, tapi ia bicara tentang harapan yang harus dihidupi hari ini. Nah, ini penting. Harapan yang harus dihidupi hari ini. Saudaraku, ada beberapa pelajaran dari kitab Zakaria atau dari kisah Nabi Zakaria. Yang pertama, Tuhan masih mengingat umatnya. Tuhan masih mengingat kita, saudaraku. Bayangin kalau Tuhan lupain kita, apa jadinya kita, saudaraku. Dalam Zakaria 1 ayat 3, kembalilah padaku, maka aku akan kembali kepadamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Nah, saudaraku, nama Zakaria sendiri seperti saya bilang tadi adalah peringatan Allah bahwa Allah tidak pernah melupakan umatnya meskipun mereka ada di dalam atau setelah pasca pembuangan. Meskipun mereka dalam keadaan kondisi spiritual yang sangat porak-poranda saat itu, Tuhan mengingat mereka. Nah, saudaraku, mungkin kita sedang merasa Tuhan sepertinya jauh dari kita. Kayaknya Tuhan sudah lupain saya, gitu ya. Kayaknya Tuhan sudah nggak ingat lagi sama saya, gitu ya. Buktinya saya kayaknya nggak ditolong-tolong. Buktinya kayaknya hidup saya gini-gini aja. Saya sudah doa, saya sudah minta kesembuhan, saya sudah berserah. Tapi kok saya kayaknya nggak ditolong Tuhan. Saya mau kasih tahu, Tuhan mengingat kita, saudaraku. Ya, Tuhan masih mengingat kita. Dan dia tidak pernah melupakan kita. Saudaraku, kalau kita merasa kita punya luka, kita punya kekecewaan, dan kita merasa stagnan secara rohani, Tuhan mengingat kita. Dan dia mau mengundang kita pulang. Dia tidak melupakan kita, tapi justru sebenarnya kitalah yang sedang melupakan dia. Melupakan bagaimana begitu besar kasih-Nya yang mau menyambut kita kembali seperti anak yang terhilang. Saudaraku, Tuhan tidak pernah amnesia rohani. Saya ulangi, Tuhan tidak pernah amnesia rohani. Tuhan tidak pernah lupa, saudaraku. Dia Tuhan, segala Tuhan. Bagaimana dia bisa amnesia, ya, lupa ingatan? Dia masih ingat kita dan dia tidak akan pernah melupakan kita. Saudaraku, yang kedua, pembuangan rohani tak butuh, pembangunan maksud saya. Pembangunan rohani itu tidak butuh kekuatan dunia. Saudaraku, ada satu ayat yang sangat populer di Zakaria 4 ayat 6 sampai dibuat lagu. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku kata Tuhan. Gitu, saudaraku ya. Jadi bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuasaan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudaraku, bangsa Yehuda saat itu lemah secara ekonomi dan politik. Tapi Tuhan ingin mereka tahu bahwa pembangunan sejati itu lahir dari ketergantungan pada Roh Kudus, bukan pada kekuatan dunia. Saudaraku, dalam era pencapaian dan performa, di zaman begitu maju saat ini, saudaraku, orang melihat performa, orang melihat pencapaian-pencapaian yang dicapai oleh seseorang, kita sering tergoda berpikir sukses rohani itu tergantung skill, tergantung dana, tergantung koneksi. Padahal Tuhan bilang kita cuma perlu Roh Tuhan. Ya. Banyak orang melupakan peran Roh Kudus, apalagi di zaman serba canggih seperti zaman artificial intelligence ini, saudaraku. Orang melupakan Roh Kudus, orang merasa bisa mendapatkan semua pengetahuan dan wawasan dari artificial intelligence, dari kecerdasan buatan. Ya. Orang nggak merasa butuh lagi Roh Kudus.
Tapi firman Tuhan datang hari ini mengingatkan kita, bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudaraku, kalau kita merasa nggak cukup, kalau kita merasa saat ini kita butuh pertolongan, kita justru jadi kandidat utama dari proyek Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup kita. Ya, jadi saat kita ngerasa lemah, saat kita merasa butuh pertolongan, saat kita merasa terpuruk saat ini, saudaralah kandidat utama untuk Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Maukah saudara menjadi kandidat utamanya? Itu the problemnya. Maukah saudara mengikuti pimpinan Roh untuk dia bentuk, untuk dia pulihkan? Sebab bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus, kata Tuhan. Yang ketiga, pemulihan itu nyata, saudaraku, bukan sekedar harapan. Dalam Zakaria 8 ayat 3-8, firman Tuhan katakan, aku akan kembali ke Sion dan diam di tengah-tengah Yerusalem. Aku akan membawa mereka pulang. Saudaraku, Zakaria menubuatkan pemulihan Israel. Tuhan akan tinggal kembali di tengah umatnya dan membawa orang-orang dari segala penjuru untuk pulang. Nah, saudara, banyak dari hidup kita mengalami luka masa lalu, trauma rohani, atau relasi yang hancur. Tapi firman Tuhan datang hari ini mengingatkan kita, menegaskan bahwa pemulihan itu bukan sebuah hayalan. Pemulihan itu adalah janji Tuhan yang pasti digenapinya. Saya ulangi, pemulihan itu bukan hayalan, tapi pemulihan itu janji Tuhan yang pasti akan digenapinya. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku, kalau kita hidup di tengah reruntuhan saat ini, Tuhan sedang mau membangun kembali. Masalahnya, apakah kita mau menjadi bagian dari proyeknya? Ya, maukah kita menjadi bagian dari proyeknya Tuhan, saudaraku? Yang keempat, Sang Raja Damai akan datang. Zakaria 9 ayat 9, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Dan itu digenapi dalam peristiwa Tuhan Yesus, saudaraku ya, masuk ke Yerusalem. Nah, saudaraku, nubuat ini digenapi secara literal saat Tuhan Yesus masuk Yerusalem di Matius 21 ayat 5. Dan Zakaria mempersiapkan umat akan datangnya Mesias melalui nubuatan ini. Raja yang datang bukan dengan pedang, tapi damai, saudaraku ya. Maksudnya dia tidak berperang, tapi dia membawa kedamaian. Walaupun memang kedatangannya itu membawa pertentangan, tetapi maksudnya Tuhan Yesus sendiri tidak bawa pedang untuk bunuh-bunuh orang gitu ya. Tapi orang-orang lain yang bergejolak dengan kedatangannya. Nah, saudaraku, dunia haus akan pemimpin yang kuat, tapi Kristus datang dengan kelemah lembutan dan keadilan. Dialah harapan dalam kekacauan dunia hari ini, saudaraku. Tuhan Yesus hanya satu-satunya pengharapan kita ya. Yesus enggak naik tank, dia enggak naik pesawat tempur, tapi dia naik keledai ya. Dikasih tahu di firman Tuhan. Dia enggak naik bahkan saat itu enggak naik kuda perang, saudaraku ya. Dia naik keledai. Artinya keledai itu enggak dipakai untuk perang, saudaraku ya. Dia cuma dipakai untuk angkut barang ya. Kalau kuda yang dipakai untuk perang. Ini menunjukkan bahwa dia enggak datang untuk membawa kekerasan, tapi dia membawa damai. Damainya itu bikin semua orang bisa mendapat kelegaan. Masalahnya tidak semua orang menerima damainya dan akhirnya mengadakan pertentangan sendiri, saudaraku. Tapi janji Tuhan luar biasa dalam kitab Zakaria dan itu sudah digenapi bahwa Mesias itu akan datang dan telah datang. Yang terakhir, saudaraku, Tuhan mau kita masuk kepada terang kekalnya. Dalam Zakaria 14 ayat 7, akan ada satu hari yang dikenal oleh Tuhan. Bukan siang dan bukan malam, tetapi pada waktu senja akan ada terang. Menarik, saudaraku ya. Tuhan menjanjikan bahwa bahkan pada senja kehidupan umatnya, terangnya akan bersinar. Jadi apa yang menjadi senja kehidupan kita ya? Terang Tuhan masih mau bersinar dalam kehidupan kita, saudaraku. Ini gambaran dari harapan eskatologis, pengharapan akan terang yang kekal. Saudaraku, di tengah dunia yang makin gelap ya, sudah senja, makin gelap bahkan, krisis, penyakit, tekanan hidup, Zakaria mengingatkan kita bahwa malam kehidupan kita tidak akan mengalahkan terangnya Tuhan. Jadi apakah kita mau menerima terangnya Tuhan? Itu adalah pilihan hidup kita. Kalau
kita pikir ini adalah senja terakhir dalam hidup kita, ingatlah Tuhan punya terang yang disediakan untuk kita, yang siap untuk membawa kita masuk dalam terang kekalnya. Nah, saudaraku, mari kita belajar dari Sakaria ini. Ada 5 pelajaran tadi, saudaraku. Tuhan masih mengingat kita, dan yang kedua, bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh roh Tuhan. Roh Tuhan itu yang kita perlukan. Pembangunan rohani itu hanya butuh Roh Kudus. Lalu pemulihan itu nyata, bukan sekedar harapan. Kalau Dia berjanji, Dia pasti akan pulihkan. Dan soal kedatangan Mesias serta soal terang yang kekal tadi. Kiranya ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa.